Paparan hormon estrogen yang berlebihan diduga merupakan penyebab utama kanker payudara. Perempuan yang berisiko terserang kanker ini adalah mereka yang telah aktif secara hormonal. Kanker, istilah yang digunakan untuk penyakit di mana sel abnormal membelah tanpa kontrol dan mampu menyerang jaringan lain. Sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian lain tubuh melalui darah dan sistem limfa. Ada lebih dari 100 jenis kanker. Penyakit ini termasuk berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Salah satu kanker yang paling ditakuti kaum wanita adalah kanker payudara. Penyakit ini menempati posisi pertama kanker paling mematikan yang menyerang perempuan. Tak heran jika penderita kanker payudara berada pada angka yang tinggi tiap tahunnya dan jumlah ini terus meningkat. Tadi saya bilang bahwa angka kanker payudara itu kira-kira temuan kasus baru itu diperkirakan 25.000 kasus baru per tahun. Angkanya, perkiraan kasar. Nah, kalau bisa dibilang untuk angka darmais, untuk temuan kasus baru per tahun itu kita melayani kasus baru, entah itu stadium 1, 2, 3, dan 4. Itu kira-kira angkanya sekitar 1.100 sampai 1.200 kasus per tahun, di mana kira-kira hampir 40 sampai 50%-nya datang dengan stadium yang sudah terlambat. Mereka yang beresiko terkena kanker payudara adalah perempuan yang telah aktif secara hormonal, karena 70% penyebab utamanya adalah berlebihannya hormon estrogen selama bertahun-tahun. Sementara 30%-nya adalah faktor lain seperti stres, gaya hidup, dan juga genetik. Faktor resiko untuk kena kanker payudara itu kalau dilihat dikumpulkan semua berkaitan dengan hormonal, dengan estrogen. Misalnya, orang yang tidak punya anak, menikah, dia tidak punya anak, dia punya faktor resiko untuk kena kanker payudara. Kenapa? Karena setiap kali wanita itu haid, selalu estrogen itu tinggi, memberikan paparan ke payudara. Setiap kali wanita itu haid. Jadi kalau dia nggak pernah punya anak dalam hidupnya, dia menopause umur 55 tahun misalnya, sekian tahun dia kena paparan estrogen. Jadi si estrogen lah penyebabnya. Sementara bagi mereka yang mempunyai anak namun tak menyusui juga memiliki resiko terkena kanker payudara karena jumlah hormon estrogen yang tinggi. Gejala awal kanker payudara berupa benjolan pada sekitar payudara. Jika benjolan jinak, maka bisa dikatakan sebagai tumor. Namun, jika benjolan berpotensi menyebar ke bagian tubuh lain, maka itulah kanker. Seperti politisi Wanda Hamidah yang pernah bergulat dengan benjolan kecil berupa tumor yang sudah tumbuh 8 tahun di payudaranya. Jika benjolan itu tak segera diangkat, maka akan berpotensi menjadi kanker. Karena kan tumor atau kanker itu kan penyakit yang penyakit serius lah ya gitu. Jadi saya ketiga dokter untuk ini benar nggak tumor dan sebagainya. Saya sampai ke ketiga dokter yang paling baik, rumah sakit yang paling baik, kemudian semuanya kesimpulannya sama gitu bahwa itu tumor dan tiga-tiganya menyarankan untuk lebih baik diangkat. Sehingga berapa bulan setelah itu saya jadwalkan walaupun jinak gitu ya, walaupun jinak nggak boleh dibiarkan gitu karena itu kan berpotensi kanker, jadi lebih aman untuk diangkat. Pengetahuan yang salah tentang kanker dan ketakutan memeriksakan benjolan bisa berakibat fatal. Cara mudah untuk memeriksa adanya benjolan pada payudara adalah dengan sadari atau periksa payudara sendiri. Bagi perempuan di atas usia 25 tahun, hendaknya rutin periksa kesehatan payudara dengan cara mamografi setiap 3 tahun sekali. Gaya hidup sehat juga menjadi salah satu cara untuk mencegah kanker payudara dan memperkecil resiko. Tentunya akan lebih baik mencegah sebelum terlambat. Tim TV One mengabarkan.